Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Mari kita mengobservasi ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kisah atau peristiwa tersebut? Kita membaca ada Raja Herodes, ada Yohanes Pembaptis, ada anak perempuan dari Herodias, ada Herodias, dan ada tentunya prajurit atau tentara dari Raja Herodes. Kemudian di dalam ayat 12, di sana ada murid-murid Yohanes Pembaptis yang mengambil mayatnya dan memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kisah ini peristiwa apa yang terjadi? Jelas peristiwa yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis dibunuh. Sesuai dengan judul perikopnya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Kapan Yohanes Pembaptis dibunuh? Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, pada hari ulang tahun Raja Herodes. Jadi pada saat Raja Herodes berulang tahun, ada pesta dan anak perempuan dari Herodias menari di dalam acara tersebut karena menyukakan hati Herodes. Maka Herodes berkata, apa saja yang kamu minta akan aku berikan. Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh? Yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan 11 dikatakan, ayat 10, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Jadi Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal, dipotong kepalanya. Mengapa Yohanes Pembaptis dibunuh? Yohanes Pembaptis dibunuh, kalau kita membaca dari kisah ini,
karena keberaniannya di dalam menyuarakan kebenaran. Yohanes Pembaptis dengan berani menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya. Raja Herodes karena memiliki kekuasaan sehingga dia semena-mena mengambil Herodias menjadi istrinya. Padahal Herodias adalah istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Yohanes Pembaptis dengan berani menegur Raja Herodes. Yohanes Pembaptis berkata, tidak halal engkau mengambil Herodias. Itu dicatat di dalam ayat yang keempat. Karena Herodias adalah istri orang lain. Herodias istri dari saudaranya yang bernama Filipus. Sehingga tidak halal Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya. Dan perkataan dari Yohanes Pembaptis, teguran dari Yohanes Pembaptis membuat Herodes marah. Kemudian Herodes menyuruh orang untuk menangkap Yohanes Pembaptis, membelenggu Yohanes Pembaptis, dan memenjarakannya. Herodes sebenarnya ingin membunuh Yohanes Pembaptis karena perkataannya. Karena Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran. Dan itu membuat Raja Herodes sakit hati. Membuat Herodes marah. Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi Raja Herodes takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Itu dicatat di dalam ayat yang kelima. Dan kalau kita menyimpulkan dari kisah ini, ternyata Herodias juga ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dengan berani menyuarakan kebenaran, berkata kepada Raja Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu. Mendengar perkataan itu, Herodias juga marah kepada Yohanes Pembaptis. Karena dia tidak halal, dikatakan tidak halal menjadi istri dari Herodes. Dan kemudian di hari ulang tahun dari Raja Herodes, ketika ada pesta, ada perayaan, putri dari Herodias itu menari di dalam acara tersebut. Dan hal itu menyukakan hati Raja Herodes, membuat Herodes menjadi senang. Dan Herodes berkata kepada putri dari Herodias tersebut, apapun yang kamu minta, aku akan memberikannya. Aku akan mengabulkannya. Dan kemudian Herodias itu menghasut putrinya, mempengaruhi putrinya, membujuk putrinya untuk meminta kepada Raja Herodes apa? Yang diminta adalah kepala dari Yohanes Pembaptis. Dan karena Raja Herodes sudah berjanji, bersumpah dia akan memberikan apa saja yang diminta oleh putri dari Herodias itu, maka singkat cerita, akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, dan kepalanya ditaruh di atas sebuah talam dan diberikan kepada putri dari Herodias. Dan putri atau anak perempuan dari Herodias itu kemudian membawa kepada ibunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kadangkala tidak mudah untuk menyuarakan kebenaran.
kadangkala tidak mudah untuk menegur atau menasihati orang lain yang melakukan kesalahan, hal yang tidak benar. Apalagi menyuarakan kebenaran, menegur, menasihati orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari kita. Tidak mudah kadangkala kita menyuarakan kebenaran, menegur orang yang punya jabatan lebih tinggi dari kita. Karena hal itu bisa mendatangkan resiko bagi kita. Sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ketika dia dengan berani menyuarakan kebenaran kepada Raja Herodes. Itu mendatangkan resiko, dia ditangkap, dibelenggu, dipenjara, bahkan akhirnya dia dibunuh di penggal kepalanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyuarakan kebenaran kepada siapa saja. Sekalipun kita harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena hal itu, mungkin kita dimusuhi, bahkan mungkin kita dipecat dari pekerjaan kalau kita menegur atasan kita, pimpinan kita, menasihati mereka. Mungkin kita disingkirkan oleh orang-orang, bahkan mungkin kita dianiaya dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani menyuarakan kebenaran. Dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jadi jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun kita akan mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang yang melakukan kesalahan, kita harus menyuarakan kebenaran, kita harus berani menasihati, kita harus berani menegur dengan penuh kasih. Karena ketika kita menasihati, menyadarkan orang tersebut, itu bukti bahwa kita mengasihi orang tersebut. Tetapi kalau kita melihat orang melakukan kesalahan dan kita diam saja, membiarkan orang itu tetap hidup di dalam kesalahan karena kita tidak berani menyuarakan kebenaran, tidak berani menegur dan menasihatinya, berarti kita tidak mengasihi orang tersebut. Karena kita membiarkan orang tersebut tetap tinggal di dalam kesalahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menyuarakan kebenaran di mana saja, kapan saja, apapun resikonya, kita harus menyuarakan kebenaran dan Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita senantiasa kekuatan untuk kita terus menyuarakan kebenaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang sudah membenarkan kami, dan Engkau pun mau kami, umat-umat-Mu yang sudah Engkau benarkan, untuk kami berani menyuarakan kebenaran, dimanapun kami berada, kepada siapapun juga, karena Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat, pakai hidup kami menjadi teladan yang baik. Biarlah hidup kami bermanfaat, berguna bagi sesama kami. Oleh sebab itu, mampukan kami, berikan kepada kami keberanian untuk kami terus menyuarakan kebenaran, menasihati hal-hal yang tidak benar, menasihati orang-orang yang melakukan hal yang salah dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, karena kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru,
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.